Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2A. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dan juga keluarga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berjumpa kembali melalui video pembelajaran yang sederhana ini. Kita masih menggunakan buku bepetik ya untuk pelajaran tematik. Kita sudah sampai pada tema hidup rukun. Sekarang silakan kalian buka buku bepetik kalian. Kita sudah sampai pada halaman 51 ya. Sekarang kita buka buku bepetiknya halaman 51, yaitu muatan pembelajaran PPKN KD 3.1. Masih tentang penerapan sila Pancasila, di tempat bermain. Ya anak-anak, kalian yang namanya bermain tentu sangat mengasyikkan kan ya. Apalagi kalian bermainnya bersama dengan teman-teman kalian ya. Bermain bisa saja kalian lakukan di rumah ataupun di luar rumah ya, tapi ketika kalian bermain di rumah itu jangan bermainnya di dalam ya. Khawatir ada benda-benda yang apabila apabila tersenggol atau tersentuh itu bisa merusak barang tersebut ya. Jadi makanya kalian ketika bermain diminta untuk bermain di luar ya, di teras ataupun di halaman depan rumah kalian ya. Anak-anak, itu harus kalian perhatikan ketika kalian bermain ya. Nah, ketika kamu bermain dengan teman-teman kamu, banyak permainan yang bisa kalian lakukan. Misalnya, kalian bisa bermain lompat tali ya. Nah, biasanya lompat tali ini dimainkan oleh anak perempuan ya, tapi walaupun begitu ada juga sih yang dimainkan oleh anak laki-laki, tapi biasanya permainan lompat tali ini dimainkan oleh anak perempuan. Kalian tahu kan permainan lompat tali? Ya, yang menggunakan karet tuh diputer-puter ya, itu namanya permainan lompat tali ya. Pasti kalian sudah pernah melakukan permainan itu. Kemudian juga ada permainan bola. Nah, bisa kalian lakukan permainan sepak bola. Nah, ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki ya. Permainan sepak bola ini lebih bagus lagi di mana mainnya anak-anak? Ya, bermainnya di lapangan, karena memang permainan sepak bola ini memerlukan tempat yang cukup luas. Nah, sikap apa yang harus kalian lakukan ketika bermain dengan teman? Ya, ini kalian harus bermain dengan rukun ya. Nah, kemarin kita sudah bahas rukun itu yang bagaimana. Ya, rukun itu ketika bermain tidak bertengkar ya, tidak bermain curang, tidak berantem ya, tidak saling berebut mainan ya, saling bergantian. Nah, itu untuk sikap rukun ini sesuai dengan penerapan sila Pancasila ya. Anak-anak, kalian masih ingat kan dengan sila Pancasila? Ya, ada berapa sila Pancasila semuanya? Ada 5. Kalian masih ingat kan bunyi sila dan simbolnya? Ya, ini sekarang kita lihat contoh penerapan sila-sila Pancasila di tempat bermain. Ya, jadi di tempat bermain itu ada juga penerapan sila-silanya. Ya, sekarang kita lihat. Untuk penerapan sila ke-1, nah, di sini apa saja ketika bermain? Nih, memberikan waktu untuk teman yang ingin beribadah. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai teman yang berbeda agama dengan kalian, biasanya kalau yang beragama non-muslim atau yang beragama Kristen, biasanya kan mereka melakukan sholatnya pada hari Minggu ya, melaksanakan ibadahnya pada hari Minggu. Nah, ketika temannya ingin beribadah, nah kalian perbolehkan, silahkan ya, jangan kalian
tetap memaksa untuk mengajak teman kalian bermain, jangan ya. Itu kalau memaksa teman untuk terus bermain dengan kalian, berarti kalian tidak menerapkan sila Pancasila yang pertama. Kemudian kalian membaca doa sebelum bermain. Kenapa kita harus berdoa? Karena harapan kita kalau kita berdoa, mudah-mudahan Allah berikan kita keselamatan ya di dalam bermain ya. Kemudian juga apa penerapan sila yang kedua? Nih, penerapan sila kedua, mengajak teman bermain. Mengajak teman bermain tentunya dengan ucapan yang sopan ya, tidak marah-marah ngajaknya. Nah, kalau teman main tapi kita ngajaknya sambil marah, pasti temannya nggak mau ya. Kemudian menolong teman yang terjatuh saat bermain. Tuh, kalau ada teman kita lagi main sama-sama, kemudian dia terjatuh, nah sikap kita sebaiknya adalah kita menolong teman ya. Nah, kemudian apa penerapan sila yang ketiga? Nah, penerapan sila yang ketiga yaitu bermain bersama dengan teman tanpa membeda-bedakan. Nah, jadi ketika kalian bermain, diharapkan tidak membeda-bedakan teman. Mungkin teman kalian ada yang kalian sebut dengan orang kaya ya, yang hartanya berlimpah. Kalian lebih memilih temannya itu saja, sedangkan temannya yang memang serba kekurangan kalian tidak temani. Itu tidak baik ya anak-anak ya. Kemudian juga mungkin kalian memilih-milih teman, mungkin hanya satu suku saja dengan kamu. Misalnya kamu orang Padang misalnya ya. Nah, kamu berteman hanya dengan orang Padang saja. Nah, itu juga tidak baik, namanya membeda-bedakan teman ya. Jadi ketika bermain sebaiknya tidak memilih-milih teman, dia mau beragama yang berbeda dengan kita, atau dia sukunya apa berbeda dengan kita ya, atau dia orang yang berada atau tidak. Nah, sebaiknya semuanya kita temani ya. Jadi dalam bermain tidak boleh memilih-milih teman ya. Kemudian sila yang keempat apa? Nah, ini sila yang keempat adalah bermusyawarah memilih permainan yang akan dimainkan, dan juga kalian mendengarkan usul teman. Nah, ini misalnya kalian ingin bermain bersama-sama dengan teman kalian ya, tentu kan kalian saling bermusyawarah ya, menentukan permainan apa yang ingin kalian lakukan, ingin kalian mainkan. Misalnya siapa, misalnya si Tuti pengen main lompat tali. Tapi kalau si Ahmad pengennya main apa? Bermain bola. Ada lagi Ferry mau main macam-macam permainannya, jenis permainannya mereka ingin mainkan. Nah, itu kalian bermusyawarah. Kira-kira permainan apa ya yang baik? Permainan apa yang cocok? Permainan apa ya yang tidak menimbulkan bahaya pada kalian semuanya? Nah, itu akhirnya dimusyawarahkan ya. Nah, setelah kalian dapat menentukan permainan apa yang akan kalian mainkan, nah itu silakan kalian mainkan bersama-sama ya dengan baik ya, harus rukun bermainnya ya. Nah, kemudian apa bunyi sila yang kelima? Nah, ini memuji kehebatan teman saat bermain. Bermain sesuai giliran. Nah, ini juga nih sangat penting buat kalian ya. Nah, kalau misalnya teman kalian memang bermainnya bagus, misalnya bermain bola, nah itu kalian puji. Atau bermain bulu tangkis, kalian puji ya. Jangan ketika permainan temannya jelek, wah langsung dimarahin ya. Dimarahin, dijelek-jelekan ya. Nah, itu tidak baik ya. Kalian kalau memang baik, kalian puji kehebatan teman ya. Dan juga saat bermain itu sesuai dengan giliran. Misalnya kalian bermain ayunan misalnya atau perosotan di taman ya. Nah, itu kalian bermain sesuai giliran ya. Jangan kamu saja yang main main ayunan, sedangkan teman kalian juga ingin main ayunan ya.
Jadi harus bergantian ya. Nah, sekarang apa penerapan sila-sila yang lainnya? Nah, ini juga ada di situ ya. Nanti kalian bisa cari lagi untuk referensi penerapan sila ke-1 sampai dengan ke-5 untuk penerapan saat di tempat bermain. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Silakan kalian buka untuk halaman 52-nya ya. Nih, halaman 52 ya. Nah, ini ada latihan. Ada latihan, kita isi bersama-sama ya. Nah, kerjakan soal-soal berikut. Nih, berilah tanda centang, nih tanda centang, sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Coba kalian perhatikan untuk gambar yang pertama. Ini apa ya? Nah, ada 2 orang anak sedang bermain apa nih? Main boneka ya. Tuh, dia bermain dengan rukun. Ya, nggak pakai berantem ya. Nah, ini sikap ini sesuai tidak dengan sila Pancasila? Ya, sesuai ya. Kalau sesuai berarti kita kasih centang. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, nah ini mereka melakukan permainan sepak bola. Bermainnya rukun ya. Iya, tidak berantem ya. Nah, ini berarti sesuai dengan sila Pancasila, diberi centang. Kemudian yang ketiga, nih mereka juga bermain sedang rukun ya. Bermain apa nih dia? Ya, nggak ada yang berantem kan? Mereka lihat tuh dari wajahnya. Mereka bergembira, berarti sesuai dengan sila Pancasila. Oke, anak-anak. Nah, kemudian, mengapa kejadian pada gambar itu sesuai dengan sila Pancasila? Ya, karena kita lihat semua permainan yang mereka lakukan dengan teman-teman kalian, dengan teman-temannya itu menerapkan sikap rukun ya, tidak ada yang berantem gitu. Jadi mereka karena menerapkan sikap rukun. Kemudian kita yang nomor 2. Berilah tanda centang pada jawaban yang benar. Jawabannya boleh lebih dari 1. Kita lihat, Benny dan teman-teman ingin bermain bersama. Mereka bermusyawarah untuk menentukan permainan. Rio mengusulkan untuk bermain bola. Tapi kaki Benny sedang sakit. Benny ingin bermain permainan lain. Sikap Rio sebaiknya bagaimana? Rio pengen main bola, tapi Benny sakit. Kalau bermain bola kan lari-lari ya, lari-lari. Tapi kakinya Benny sedang sakit. Nah, bagaimana sikap Rio sebaiknya? Sikap Rio sebaiknya memahami sikap Benny ya. Dan Rio mau mengganti permainannya dengan permainan yang lain ya. Nah, sekarang bagaimana jawabannya ini nih? Nah, kita beri centang ya. Memaksa mengikuti pendapatnya, benar atau tidak? Tidak ya, tidak harus memaksa ya. Kemudian mendengarkan pendapat Benny. Nah, ini mendengarkan pendapat Benny. Nah, ini sesuai enggak dengan sila Pancasila? Sesuai ya. Nah, kita beri centang. Kemudian mengikuti pendapat Benny, sesuai kan? Ya, menghargai teman berarti ya. Benny-nya sakit. Nah, sekarang kita lihat yang B. Temanmu pandai bermain kelereng. Sikap yang sebaiknya kamu lakukan adalah meminta mengajari ya. Minta mengajari bermain kelereng karena dia pandai bermain kelereng, ataupun memuji teman yang pandai bermain kelereng ya. Boleh salah satu jawabannya. Boleh memuji teman yang pandai bermain kelereng, boleh itu jawabannya ya. Nah, kemudian menuduh teman bermain curang. Nah, tidak sesuai ya dengan sila Pancasila. Kemudian memuji kepandaian teman. Nah, ini sesuai nih dengan sila Pancasila. Kemudian ikut senang karena teman menang. Ya, senang ya.
Jangan temennya menang kitanya marah. Ya, ini tidak baik ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Halaman 53. Nah, ini kita diminta untuk menghubungkan simbol sila Pancasila yang sesuai. Nah, menghubungkan sila Pancasila yang sesuai. Nah, di sini ada beberapa gambar simbol sila Pancasila ya. Kalian masih ingat kan? Nah, ini untuk gambar bintang. Ini simbol sila Pancasila yang keberapa anak-anak? Ya, simbol Pancasila yang ke-1, yang pertama. Kemudian simbol yang kedua apa? Nah, ini ya bintang nih kedua. Kemudian pohon beringin ketiga ya. Keempat kepala banteng, dan kelima adalah padi dan kapas ya. Anak-anak, kita lanjutkan ya. Kita diminta untuk menghubungkan simbol Pancasila dengan sikap yang sesuai. Yang pertama, untuk sila apa nih yang gambar rantai, simbol rantai tadi Ibu sudah sampaikan sila keberapa? Iya, sila kedua. Ya, sila kedua ini simbolnya yang mana? Hah? Ya, ini simbol sila Pancasila yang kedua rantai, kira-kira yang mana ya? Sikapnya yang mana? Ya, ini sebentar anak-anak. Nih, kita ini yang lihat sini saja ya. Bermusyawarah untuk menentukan permainan ya. Kalau bermusyawarah ini ya. Ya, ini kepala banteng, kalian tinggal tarik ya. Nah, itu contohnya anak-anak ya. Nanti kalian bisa lanjutkan ya. Kemudian juga ada berhenti bermain saat waktu beribadah tiba. Nih, sesuai dengan sila ke-1 ya. Kalian lanjutkan sampai dengan yang E ya. Nah, anak-anak, kemudian nomor 4. Berilah tanda centang sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, sesuai dengan sila kedua ya, kedua saja ya. Nah, ini ada saling menyapa ketika bertemu teman. Ini sila keberapa? Ya, sila kedua. Kemudian, beri centang ya anak ya. Beri centang. Ya. Kemudian yang B, bermain sesuai giliran. Ya. Ini sesuai dengan sila keberapa ya anak-anak ya? Sesuai dengan sila ke-5 ya, sesuai dengan sila ke-5. Berarti tidak dikasih centang ya. Kemudian yang C, D dan E silakan kalian lanjutkan ya. Oke anak-anak, kita lihat lagi nomor 5-nya. Tony membeli minuman sebelum bermain. Nih, Tony ingin melempar botol minuman kosongnya ke semak-semak. Nah, bagaimana dengan sikap Tony? Setujukah kamu dengan sikap Tony? Habis minum, terus botol minumannya yang kosong mau dilempar ke semak-semak, ke pohon-pohon. Nah, apa kalian setuju? Ya, tidak ya. Kenapa? Karena perbuatan itu tidak baik ya, membuang sampah sembarangan. Apa saran kamu untuk Tony? Apa sarannya? Sarannya adalah agar Tony membuang botol minuman yang kosongnya, dibuang kemana anak-anak? Ya, dibuang ke tempat sampah. Padahal ada deket ya, di belakang Tony ya, ada tempat sampah tuh ya, tapi dia malah membuangnya ke sini ya. Nah, sikap Tony ini tidak baik, jangan ditiru ya anak-anak ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Halaman 54. Nih, halaman 54 mana ya tuh ya. Halaman 54. Kita lanjutkan untuk nomor 6. Beni, Perdi, dan Agung bermain kelereng. Tiba-tiba giliran Beni bermain. Sepanjang permainan Beni selalu kalah. Perdi dan Agung asik mengobrol. Mereka tidak memperhatikan Beni bermain. Kemudian Beni sebaiknya tetap bermain. Beni sebaiknya tetap bermain curang atau jujur? Ya, jujur ya. Walaupun tidak diperhatikan oleh temannya,
tapi dia tetap harus bermain dengan sikap yang jujur. Nah, sikap itu sesuai dengan sila keberapa? Pancasila. Ayo, sila keberapa dengan Pancasila? Sila keberapa? Ya, sila kelima ya anak-anak ya. Sila kelima. Sila itu digambarkan dengan simbol apa? Nih, kalau sila kelima apa? Padi dan kapas diisi. Sila kelima itu digambarkan dengan padi dan kapas ya. Anak-anak, untuk nomor 7 silakan kalian lanjutkan. Oke ya. Baik anak-anak, cukup sudah pembelajaran kita pada hari ini ya, dengan melalui video pembelajaran yang sangat sederhana. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian dan kalian mudah memahaminya ya. Nah, untuk tugas kali ini tidak usah kalian kirim ya. Kalian pelajari, kalian baca-baca ya, terutama untuk kalian yang memang membacanya belum lancar ya. Ulang-ulang terus, jangan putus asa ya, pasti akan bisa. Dulu juga Bu Faizah membacanya ketika masih seusaha kalian belum begitu lancar, tapi karena belajar terus ya, tidak bosan, tidak malas, lama-lama bisa membacanya ya. Anak-anak, baik, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini ya. Ibu ucapkan dengan Ibu mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.